Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Selamat siang Pak Didik. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah waktu sehat. Baik, terima kasih Pak Didik. 3 hari lalu saya sudah menyampaikan kepada Pak Didik bahwa saya ini mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi kepada Pak Didik. Untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah pra-observasi, kemudian observasi di sendiri, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi. Kita mungkin akan berdiskusi dan bertukar pikiran tentang kesiapan Pak Didik untuk melaksanakan supervisi akademik. Nah, dan juga agar pelaksanaan supervisi Pak Didik nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan untuk meningkatkan kemampuannya Pak Didik dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman dalam proses pembelajaran. Nah, untuk Pak Didik, percakapan kita siang hari ini, kalau boleh saya tanyakan, harapannya Pak Didik apa ya untuk pertemuan kita ini? Begini Pak, tentu yang pertama saya ucapkan terima kasih atas Bapak sudah mengadakan observasi pada saya pribadi untuk kedepannya mungkin nanti saya mengetahui dan juga nanti saya juga senang diskusi untuk meningkatkan ilmu saya bagaimana proses belajar di kelas nanti, dan saya juga ingin diskusi sama orang-orang mengenai bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan nanti Pak. Baik, jadi tujuan kita hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Pak Didik dalam pelaksanaan supervisi nantinya ya. Kalau boleh saya tahu ya Pak Didik ya, ini yang akan Pak Didik sampaikan materinya nanti apa ya? Ya, begini Pak, saya akan belajar tentang terkait dengan pembelajaran IPAS di kelas 6, yaitu bab 4 terkait dengan pembelajaran saya. Orangnya Pak Bang. Iya Pak. Iya Pak. Jadi Bapak, mungkin pembelajaran pada kali ini nanti yang akan saya sampaikan kepada siswa yaitu juga berkait dengan energi terbarukan seperti itu Bapak. Itu IPAS ya Pak? Iya Pak. Nah, terus tujuan dari pembelajarannya ini apa Pak? Tujuannya itu sendiri adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap apa yang dimaksud dengan energi terbarukan, di mana nanti kita sebagai manusia tentu tidak luput dari kehabisan energi di dunia ini. Maka alternatif yang saya sampaikan pada kali ini yaitu terkait dengan energi terbarukan yang kelak atau yang bagaimana nanti energi tidak akan habis karena itu dari sumber energi matahari kalau mau. Pak, materinya sangat menarik. Ya, alhamdulillah. Terus metode pembelajaran yang akan Pak Didik gunakan nanti metode apa ya? Begini Pak, terkait dengan adanya pembelajaran, saya tentu akan mencantumkan yaitu dengan ASE ke dalam materi saya. Selain dengan materi ini, nanti saya juga menyusun KPD yang saya buat ketika kelompok belajar tadi nanti. Terus setelah itu nanti akan kami beda-bedakan mereka secara untuk mendapatkan hal tersebut. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaian
Untuk asesmennya ada 3 kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat belajar nanti. Selain itu, metode yang saya gunakan nanti saya akan menggunakan metode diferensiasi dan akan saya padukan atau saya cantumkan juga ke dalam essay itu kelompok. Oh ya, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nanti Pak Didi ya, untuk strategi yang akan Bapak gunakan di modul ini atau RTP untuk pembelajaran besok apa Pak Didi? Strategi yang saya gunakan nanti kelompok, saya akan memberikan bentuk pembelajaran itu yang berbeda-beda kepada siswa. Misalnya, kelompok begini, kalau saya menggunakan visual, mereka akan belajar membaca proses literasi dan mengamati lewat gambar-gambar serta mewarnai. Setelah itu kelompok akan saya berikan auditori. Ini saya memberikan kebebasan kepada anak untuk bercerita tentang energi terbarukan seperti itu. Terus jadi mereka akan melakukan sesuatu praktek langsung bagaimana cara membuat diorama terkait pembelajaran energi terbarukan seperti itu. Baik. Jadi nanti Pak Didi akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ya, luar biasa sekali. Rasanya sudah tidak sabar saja. Jadi besok itu berarti hari Selasa kita akan datang ke kelas Mbak Didi ya, untuk melaksanakan supervisi di kelas Mbak Didi begitu ya. Ya, saya akan melihat hal-hal apa yang terjadi di kelas Mbak Didi. Kemudian setelah Pak Didi melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali ya, yaitu pasca observasi ya, yang nantinya akan didampingi oleh PP kita yaitu Pak Suradi. Nah, sebelum kita akhiri ini Pak Didi pembicaraan kita untuk observasi, kira-kira yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kali ini apa Pak Didi? Ya, begini Pak Bambang, saya untuk setiap pembahasan kita mendapatkan gambaran untuk pembelajaran secara besok seperti apa modal yang saya gunakan atau seperti pembelajaran seperti apa seperti itu, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok itu Pak. Baik, terima kasih lagi atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya pada observasi ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi di kelas besok. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya duduk yang rapi. Baju yang kurang rapi dirapihkan dulu. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa dimulai. Dwi Ramadhani, terus Galih Nur Cahyon, Panca Bagas Pradiantata, Rafaiza Lailatul Fatimah. Kan sampean untuk melanjutkan pembelajaran untuk agar semangat kita belajar pada pagi hari ini
memberi semangat, mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Memberi semangat kita dalam belajar pada pagi hari ini. Baik, anak-anak sekalian, tentu kalian tadi malam sudah belajar terkait dengan pelajaran hari ini. Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah. Tolong setiap pembelajaran pada hari berikutnya harus dipelajari terlebih dahulu untuk menunjang kalian kembali pemahaman dalam belajar selanjutnya. Baik, anak-anak saya juga keluarkan buku terlebih dahulu, buku mata pelajaran ilmu mata alam dan sosial. Betul. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, ya, untuk melatih konsentrasi kita dalam belajar. Kemarin apa yang Pak Didik pernah praktekkan? Panjang, pendek, panjang, pendek. Ketika Pak Didik ngomong panjang, kalian Pendek. ketika Pak Didik ngomong pendek, kalian Panjang. tangannya digerakkan. Paham? Panjang. Persiapan konsentrasi. Konsentrasi. Panjang. Pendek. Kurang konsentrasi. Pendek. Panjang. Panjang. Pendek. Panjang. Pendek. Panjang. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran, sudah kalian keluarkan bukunya semuanya? Sekarang begini, Pak Didik akan memberikan gambaran satu video terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba kalian lihat yang tertera di video nanti. Jadi suatu saat di bumi ini akan kehabisan energi yang sifatnya tidak bisa diperbarui. Contohnya apa? Mungkin dari fosil, bahan bakar bensin, solar dan sebagainya, itu kan diambil dari dalam bumi. Suatu saat bahan bakar itu yang diambil dalam bumi itu masih akan habis. Maka pada saat hari ini terkait pembelajaran kita di bab 6 ini, yaitu membahas tentang energi terbaru, di mana energi ini nanti akan berkesinambungan, tidak akan habisnya, kecuali dengan seperti yang tadi disebutkan seperti bensin itu pasti akan habis. Maka pada saat ini kita akan membahas energi terbaru. Apa saja energi terbaru itu? Apa saja? Energi terbaru yang juga dikenal sebagai energi ramah lingkungan, berarti tidak merusak lingkungan ramah itu, ya, malah memanfaatkan lingkungan adalah energi yang digunakan sebagai energi alternatif. Terus ingin nanti bekerja panel surya itu, coba kita lihat video tayangannya berikut. Listrik tenaga surya tersebut secara sederhana, cara kerja panel surya adalah matahari memancarkan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima akan tegangan listrik direct current. Fenomena ini disebut sebagai fotovoltaik. Jam controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Kemudian arus DC tersebut akan disimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum bisa dipakai untuk peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga lebih banyak yang menggunakan arus AC. Arus listrik DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Nah, dengan demikian peralatan rumah tangga sudah bisa digunakan. Dari sanalah air masuk ke ruang. Untuk
berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialihkan ke transformator yang kemudian diteruskan ke gardu ini. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Baik, kita bahas terkait daripada BAT pembangkit tenaga air. Bagaimana awalnya dari tenaga air menjadi listrik? Sehingga ketahui dari proses video tersebut. Pertama kita ketahui bahwasanya ada Sungai. bisa sungai, penampungan air yang besar namanya apa? Sungai. Bendungan. Di Ponorogo ada bendungan apa coba? Gendol, apa lagi? Tenaga terus ada dua bendungan yang besar. Di dua bendungan yang besar itu bisa dimanfaatkan sebagai apa? Pembangkit tenaga air. Bagaimana prosesnya? Dari tampungan air dibuatkan salah satu irigasi air sifatnya kecil. Tujuannya buat apa? Untuk menggerakkan generator. Ketika generator sudah bergerak, maka akan ditransfer sebagai tenaga listrik menggunakan dinamo langsung mengeluarkan tenaga listrik. Tenaga listrik langsung ditransfer ke baterai. Sama, ketika transfer ke baterai juga memerlukan transfer ke setrum. Setelah itu, ketika sudah terdistribusikan ke rumah-rumah, maka tenaga listrik itu bisa dimanfaatkan. Ada pertanyaan terkait dengan PLTA? Tidak. Selain daripada tenaga surya, terus tenaga air, apalagi mungkin yang lain yang ada di lingkungan kita? Ini apa kira-kira? Gelombang apa ini? Gelombang laut. Ternyata tanpa kita sadari, laut bisa kita gunakan sebagai pembangkit listrik. Ya, bagaimana caranya? Selain membangun nelayan, gelombang laut atau ombak dapat dijadikan sebagai energi pembangkit listrik, sama seperti arus air. Cara kerjanya produk sama. Koyok mau tenaga air. Gelombang air pasang surut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Turbin apa tahu? Turbin. Ya, generator listrik. Ini adalah contoh daripada video yang terkait dengan menggunakan energi bumi. Sekarang pertanyaannya Pak Didi, dari beberapa contoh yang ada tadi, ya, yang ada tadi, kira-kira di daerah kita ada nggak yang memanfaatkan mulai dari PLT, tenaga surya, terus PLT, pembangkit listrik tenaga air, terus apa lagi? Mau gelombang laut, terus panas bumi, sing aja lingkungan kita. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Biasanya kalian mungkin ada beberapa rumah tetangga kita yang di atapnya ada kayak kaca, itu adalah PLTS. Baik, dari beberapa hal tersebut juga ada pertanyaan tidak? Tanya, sing kurang paham kira-kira? Tidak ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak paham sudah paham. Baik, daripada ketiga yang saya sampaikan tadi, maka ada beberapa hal yang perlu kalian catat. Juga akan saya itu terlebih dahulu personal yang ada di kelas nanti akan kita bentuk sistem kelompok menerapkan apa yang telah Pak Didi terangkan tadi. Nanti kita bentuk beberapa kelompok
silakan berdiri dengan kelompoknya masing. Masing. Coba saya hitung dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang menempati angka 1 berpindah di meja pertama sini. Yang angka 2 berpindah di meja sini. Yang nomor 3 berpindah di meja sini. Silakan menempati kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah kerjakan secara berkelompok. Ya, diskusikan dengan teman-teman kalian. Setiap kelompok diberi nama. Nama kelompoknya apa? Diberi. Mungkin bisa nama hewan, mungkin bisa nama bunga, nama planet, nama jalan dan sebagainya serta. Ayo, siapa yang menulis sendiri? Ya, pakai pensil atau pulpen. Untuk pelajaran tersebut sudah nomornya. Ya. Oke, sudah. Sekarang coba kalian keluarkan apa yang sudah kalian buat. Ya, dua. Sesuai nomor 2.
menunjukkan hasil kreativitasnya. Kelompoknya ayo kelompoknya maju semua, panjang dan maju. Ya apa? Nah, coba diterangkan ke teman-temannya ini pembangkit tenaga apa? Dari kelompok 2 menyampaikan hasil kerja tenaga surya. Matahari menyinari panel surya dikirim ke generator, lalu ke tiang listrik, disalurkan ke rumah-rumah, lampu jalan, magicom, dan buat untuk memasak. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dan nomor 2. Menyampaikan pemanfaatan energi biogas. Kotoran sapi dimasukkan ke sumur, tabung ramuan biogas. Setelah itu menggerakkan generator, hasilkan listrik, Terima kasih. Presentasi dari nomor 2. Dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi pemanfaatan energi yang diserang yang bergerak ke
dahulu. Ini ada. Baik, kita lihat dulu kelompok satu. Kelompok satu adalah pemanfaatan apa? Pemanfaatan mata angin dari mulai tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Kelompok dua. Yang saya harapkan kalian sudah mengetahui proses daripada pembuatan pemanfaatan tenaga baru. Supaya itu setelah kalian melaksanakan pembelajaran daripada awal sampai akhir, tolong saya beri waktu 2 menit, ya, 2 menit. Sudah dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Diberi nama, nomor absen, dan orang tua. Ya. Ya, satu. Ayo Anda, ayo Mas Anda. Imam. Adani pesanan lagi. Ya, cukup. Tolong dikumpulkan Mas. Ada kumpulkannya. Ya, ya, kan. Nanti ayo cukup. Apa ada dikumpulkan? Ayo, sudah cukup. Bapak Fatimah, kumpulkan namanya. Bapak sini. Baik, anak sekalian, dari awal sampai akhir pembelajaran kita pada siang hari ini, yang perlu kita garis bawahi segala sesuatu pekerjaan apa yang kita usahakan akan menunjukkan hasil sesuai dengan apa yang kita usahakan. Ketika kita bersemangat, kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu, maka akan memberikan hasil yang maksimal. Pesan saya sebelum pembelajaran hari ini kita selesaikan dulu. Mulai hari ini tolong Mas Halim, ya, belajar yang sungguh. Kalau nanti di rumah, kalau belum paham akan pembelajaran bisa tanya Pak Di. Ada pertanyaan sebelumnya? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran terlebih dahulu, Pak Didi akan menanyakan memperbaiki kegiatan kita pada siang hari ini. Bagaimana perasaan Mas Andra setelah mengetahui suatu saat kalian harus bisa menerapkan di lingkungan kalian masing-masing? Dari kelompok juga bagaimana perasaannya setelah membuat remaja sekolah tadi?
menyenangkan. Besok kalau masih belum puas, hari ini kita besok praktek lagi di rumahnya masing-masing. Sementara sudah cukup dulu, terus nanti lagi ya. Kita praktek lagi besok seperti itu ya. Boleh setelah hari ini kalian boleh mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Mas Dani juga apa? Tenaga apa? Pembangkit tenaga surya. Di rumah bisa diterapkan ya. Mantul Bapak saya yang membuat diorama terkait dengan tenaga surya. Terus berikutnya nomor 3. Bagaimana perasaannya setelah membuat diorama terkait dengan biogas? Menyenangkan. Kira-kira besok bisa diterapkan di rumah atau tidak? Insya Allah boleh diterapkan di rumah, boleh dirasakan teman-teman. Terima kasih, cukup sekian apa yang bisa Pak Didi sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila di lain waktu terkait pembelajaran kita hari ini belum begitu memahami, bisa menanyakan kembali kepada Didi. Terima kasih. Apabila ada kurang dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri, ketua kelas untuk memimpin doa berhikmat. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Didi. Selamat siang Pak Didi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya bagaimana Pak Didi? Alhamdulillah Kak Didi sehat-sehat saja. Nah, baik, dalam percakapan kali ini Pak Didi kita sudah sampai pada tahapan pasca observasi. Iya Pak. Nah, kita kali ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dari kemarin Pak Didi sudah ada pra dan sudah melakukan pembelajaran di kelas yang sudah Bapak laksanakan. Nah, sekarang tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Pak Didi dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Pak Didi, bagaimana perasaannya terkait dengan jalannya observasi di kelas? Ya begini, alhamdulillah observasi sudah berjalan dengan lancar dan baik. Serta siswa terlihat antusias untuk mengikuti pembelajaran yang saya lakukan dan mereka menerima pembelajaran itu dengan senang dan berusaha. Ya, saya juga melihat tadi siswanya sangat antusias tadi. Jadi Pak Didi telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat sekali. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi Bapak bisakah menceritakan kembali area yang dikembangkan di pembelajaran tadi? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Pak Didi laksanakan? Iya Pak, terima kasih. Begini Pak, untuk area yang saya kembangkan adalah yang pertama literasi dan kegiatan kolaborasi
koordinasi siswa itu yang saya terapkan, saya kembangkan adalah pembelajaran langsung. Dan untuk langkah-langkahnya itu yang pertama saya lewat RGP yang berrealisasi dan terintegrasi dengan ASP. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Seperti itu. Baik. Jadi ada pengembangannya, ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya. Iya, betul. Nah, menurut Pak Didi, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum? Ya, tidak. Menurut saya, menurut pandangan saya sendiri ketika saya dalam pembelajaran, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Namun tentu segala sesuatu kegiatan atau pembelajaran itu belum tentu menemui titik sempurna. Pasti ada kekurangan seperti itu. Tapi kekurangan nanti akan saya pelajari tidak cuma. Alhamdulillah. Jadi sudah berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit kekurangan sedikit aja ya. Nah, menurut Pak Didi, kendala apa yang Pak Didi hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Begini Pak Omar, karena pembelajaran kemarin yang terkait dengan yang kita ketahui ternyata kita terlalu antusias untuk melatihnya dan tanpa terasa dan tidak terasa waktu itu berjalan dengan cepat. Harus semakin asik dengan mereka. Jadi kelemahan saya dalam pembelajaran kemarin yaitu yang kekurangan saya dalam waktu. Kalau bukan dari Bapak untuk pembelajaran itu. Berarti Pak Didi sudah kira-kira menemukan ya sebabnya mengapa sampai waktunya sampai habis gitu. Iya, nah, jadi begini manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Ya, seperti itu. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama. Dianggap membuat diorama itu seolah-olah menjadi kenyataan dan harus sempurna, gitu. Makanya itu membuat mereka lupa dengan waktu. Jadi dengan berdasar waktunya hilang. Oke. Nah, dengan adanya kendala-kendala itu, solusi apa ya yang tepat untuk Pak Didi dalam menangani masalah tersebut? Nah begini loh, yang pertama untuk menentukan waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi waktu setiap kali kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa akan lebih efektif dalam manajemen waktu dalam pembelajaran. Mulai kali ini sampai depannya. Di setiap step pembelajaran maka akan menentukan waktu ini waktunya. Jadi ketika nanti pembelajaran itu waktunya habis, maka nanti yang saya sampaikan juga seperti itu. Oke, baik. Jadi Bapak akan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama. Ya. Baik. Kemudian semoga dapat terrealisasi dengan apa yang ingin Bapak rencanakan itu. Kedepannya nanti pembelajaran Pak Didi akan semakin bagus. Jadi kalau boleh saya tahu ya, kapan Pak Didi mau melakukan apa yang akan Bapak rencanakan itu, Pak? Ya, begini Pak, karena kan pembelajaran kita berlangsung setiap hari. Insya Allah besok setiap hari akan berupaya menjaga waktu dengan baik. Baik. Dan baik Pak Didi. Bapak juga bisa melihat hasil pengamatan saya. Nah, saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bapak tingkatkan. Ya. Terima kasih Pak Mufti. Ini atas umpan balik yang positif terhadap saya. Saya juga sangat senang apa saja yang Pak Bambang sampaikan kepada saya dan Bapak yang harus saya tingkatkan untuk kedepannya. Jadi Pak Didi tidak apa-apa ya, saya sampaikan tidak apa-apa ya. Iya, dan terima kasih Bapak. Jadi begini Pak Didi, yang pertama Pak Didi bisa memberikan lebih banyak waktu ketika berdiskusi. Ya, ketika berdiskusi itu waktunya diberi lebih leluasa. Kemudian Pak Didi bisa, Pak Didi tidak apa-apa ya, saya sampaikan tidak apa-apa ya. Iya, dan terima kasih Bapak. Jadi begini Pak Didi, yang pertama Pak Didi bisa memberikan lebih banyak waktu ketika berdiskusi. Ya, ketika berdiskusi
diskusi itu waktunya jadi lebih leluasa. Kemudian Pak Didik bisa memberikan umpan balik kepada siswa yang lebih spesifik. Oh iya, ya. Baik Pak Mama, saya akan mencoba tindakan dalam pembelajaran berikutnya nanti agar waktu dan diskusi yang digunakan untuk anak itu lebih terbuka dan memenuhi kurikulum. Baik, terima kasih Pak Didik. Jadi Pak Didik sepakat ya untuk rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil dari yang sudah saya amati video. Iya, saya sepakat. Saya berharap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif. Terus ini Pak Didik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Pak Didik. Semoga apa yang Pak Didik rencanakan dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Nah, sekarang saya berikan kepada Pak Didik baik Pak Didik, terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang kita mulai dari kemarin-kemarin sudah selesai di percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Didik yang sudah bekerja sama dengan baik. Semoga kedepannya apa yang Pak Didik harapkan dapat tercapai dan pembelajaran semakin baik lagi. Ya, Terima kasih Pak Didik atas waktunya. Kita mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.